Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang ramalan Prabu Jayabaya di tahun 2023 untuk Indonesia. Prabu Jayabaya adalah raja dari kerajaan Kediri yang memerintah pada tahun 1135 sampai tahun 1159. Dalam tradisi Jawa, Prabu Jayabaya di tahun tersebut telah menuliskan ramalan yang disebut dengan ramalan Jangka Jayabaya. Diketahui, Prabu Jayabaya telah menuliskan ramalan Jayabaya untuk Indonesia di tahun 2023 mendatang. Lantas ramalan apa saja yang akan terjadi di Indonesia pada tahun 2023? Menurut ramalan Jayabaya, yang pertama mengabarkan kondisi dunia dan Indonesia yang diprediksi akan mengalami inflasi dan resesi. Ramalan Jayabaya yang berbunyi, "Wong golek pangan koyo golek gabah di teri." Hal ini bisa diterjemahkan bahwa di tahun 2023 nanti orang akan kelabakan kesana kemari dalam mencari penghidupannya. Ibaratnya seperti beras yang digoncang-goncangkan dalam tampah, yang kemudian menggambarkan mengenai kondisi perpolitikan dunia dan di dalam negeri semakin memanas. Ramalan Jayabaya yang berbunyi, "Besok yen ono peperangan toko saka wetan, kulon kidul lan lor, akeh wong becik saya sengsara, wong jahat saya seneng." Terjadinya perang di tahun 2023 selain diramalkan oleh Nostradamus dan Prabu Jayabaya juga diramalkan pula oleh seorang peramal buta yang bernama Baba Vanga. Perang ini diawali dengan perang Rusia melawan Ukraina yang kemudian diramalkan akan meluas dan menyebar di berbagai banyak negara bagian barat dunia. Prabu Jayabaya juga menyebutkan di dalam ramalannya, yakni ono peperangan ing jero amarga para pangkat akeh sing padha salah paham, yang artinya akan ada peperangan saudara karena pembesarnya banyak yang salah paham. Ramalan Jayabaya akan adanya perang saudara juga disebutkan dari Nostradamus dan Baba Vanga, yakni akan terjadi perang melawan bangsa sendiri, tepatnya di Amerika sebagai akibat krisis pangan dan global di tahun 2023. Kemudian juga menggambarkan kondisi alam yang akan terjadi. Nostradamus dalam bukunya menyebutkan mengenai kondisi cuaca di mana tidak akan terlihat pelangi, tanah mulai kering, gerhana, dan banjir bandang di mana-mana. Hal ini dipertegas oleh Baba Vanga yang menyebutkan bahwa di tahun 2023 ini orbit bumi mengalami pergeseran dan juga akan mengalami tsunami matahari. Dua fenomena tersebut akan membawa dampak pada iklim dan cuaca pada alam semesta. Para indigo di tanah air juga memprediksi bahwa di tahun 2023 bencana alam di Indonesia akan didominasi oleh elemen air, batu, dan juga api. Bahkan ada yang menyebutkan secara gamblang akan terjadi erupsi pada gunung-gunung berapi tertentu. Kemudian yang selanjutnya menggambarkan kemajuan teknologi yang semakin besar. Baba Vanga dalam ramalannya juga pernah meramalkan kehidupan manusia modern di masa mendatang, yakni sebagian besar bahkan lebih dari populasi manusia akan terpaku pada sebuah layar kecil yang sekarang kita kenal dengan istilah handphone. Ramalan mengenai masyarakat modern ini ternyata juga dituliskan dalam ramalan Jangka Jayabaya, yakni merujuk pada suatu alat transportasi pada zaman itu, yaitu kuda, sehingga bisa dimaknai sebagai akan adanya alat transportasi yang semakin canggih yang bisa membuat orang-orang seakan-akan berada di rumah ketika mengendarainya. Ramalan yang selanjutnya bisa membawa makna bahwa pandemi masih belum 100% usai. Virus corona yang setiap hari selalu bermutasi ternyata juga diramalkan akan tetap eksis. Bahkan kasusnya
akan kembali meningkat di awal 2023 yang disebabkan oleh adanya libur akhir tahun. Sebenarnya mengenai virus corona juga sudah diramalkan di dalam jangka Jayabaya, yakni banyak orang yang digigit nyamuk menjadi mati dan banyak orang yang digigit semut menjadi musnah. Semut dan nyamuk adalah binatang yang banyak terdapat di sekitar kita, sehingga jika binatang itu mampu membunuh manusia, maka sangatlah banyak orang yang mati. Hal tersebut menggambarkan betapa banyaknya nyawa yang bisa direnggut akibat virus corona ini. Di dalam ramalannya juga dikatakan akan datang satu masa penuh bencana atau kiamat kubro yang mengerikan. Dari ramalan ini adalah kiamat kecil seperti gunung-gunung akan meletus, bumi berguncang, laut dan sungai akan meluap, dan lainnya akan menjadi masa penuh penderitaan, di mana ada segerombolan orang-orang yang licik dan jahat akan berkuasa. Orang-orang ini akan berbuat sewenang-wenang dan tidak peduli dengan penduduk Indonesia. Orang ini diramalkan oleh Prabu Jayabaya sangat licik dan akan menjadi penguasa atau pemimpin. Di tangan mereka akan ada penindasan dan membuat masyarakat sengsara. Di zaman itulah orang hanya mementingkan dirinya sendiri dan egois. Parahnya lagi, di tahun 2023 akan banyak orang yang unggul namun gila hormat. Itulah mengapa di tahun ini disebut sebagai zaman pendusta dan tanda-tanda kiamat, yang menyebutkan juga merupakan zaman sengsara atau zaman angkara murka, di mana orang Jawa lupa akan Jawanya dan banyak orang yang menderita. Disebutkan pula banyak orang Jawa yang mengejar ilmu pengetahuan, memperluas pelajaran, dan mengutamakan kepandaian. Tetapi disebutkan oleh ramalan Jayabaya bahwa setelah zaman yang paling berat itu berakhir, akan datang zaman baru, yaitu zaman penuh kemegahan dan zaman penuh dengan kemuliaan. Menurut ramalan tersebut akan datang pula zaman keemasan Nusantara, dan zaman itu akan datang setelah datangnya Sang Ratu Adil atau Satria Piningit. Namun sebelum masa itu, Jayabaya juga meramalkan banyak kejadian dan peristiwa alam, namun dalam kehidupan masyarakat manusia yang luar biasa. Musim penghujan juga tidak teratur dan sering datang dengan cuaca hujan tinggi atau kebanjiran hingga tidak ada curah hujan sama sekali atau kekeringan. Gempa bumi juga sering terjadi dan menelan banyak korban jiwa bahkan manusia.